الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap ustadz, ustadzah, serta seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat, kita masih diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayahnya. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah. Yang sakit semoga oleh Allah segera diberi kesembuhan, yang sulit oleh Allah semoga segera diberi kemudahan, serta semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang sampai pada ayat 49 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Yang maknanya, wa idz najjaynakum, dan tuturkanlah Muhammad, ingatkan kepada mereka ketika Allah menyelamatkan leluhur mereka, min ali fir'auna, dari Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al azabi, yang Fir'aun dan bala tentaranya ini menimpakan azab yang sangat pedih pada Bani Israel, yaitu yudzabbihuna abna'akum, mereka membunuh setiap anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup
kalau itu anak bayi perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan dalam hal itu ada sebuah ujian dari Tuhan kalian yang maha agung. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatkan kepada mereka ketika kami belahkan untuk mereka laut merah. Fa anjaynakum, dan kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tangdurun, adapun kalian semua itu melihat. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat sejarah, tetapi kehebatan Al-Quran itu ketika menjelaskan sebuah sejarah tidak hanya tentang sejarah, tetapi juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ayat yang kita bahas ini menjelaskan, Muhammad, berikanlah, ingatkanlah Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab itu, ketika Allah menyelamatkan leluhur mereka, di mana pada saat itu Bani Israel ini masih berada di Mesir. Di Mesir ini mendapatkan ujian yang sangat berat, yakni kalau lahir anak laki-laki maka harus mati. Kalau yang lahir itu anak perempuan maka dibiarkan hidup, tapi jadi budak. Kemudian Allah menyelamatkan mereka ini dengan Allah membelahkan Laut Merah untuk Bani Israel. Sejarah tentang Nabi Musa ini adalah sejarah yang tidak diragukan. Bahkan Nabi Musa ini oleh Allah diberi mukjizat membelah Laut Merah, hingga Nabi Musa dan umatnya bisa melewati Laut Merah. Ini juga menjadi bagian kepercayaan daripada agama-agama samawi. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, semua yakin tentang ini, Pak. Lalu ini asal muasalnya bagaimana? Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini nisbatnya kepada anak turun daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini beliau tinggal di Mesir dimulai sejak Nabi Yusuf menjadi salah satu pembesar di Mesir. Setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf malah berhasil. Ketika merantau di Mesir itu malah berhasil. Akhirnya keluarganya, kalau dalam catatan kitab tafsir, sekitar 70 orang. Semua keluarganya dipindah ke Mesir. Akhirnya pada saat itu keluarga daripada Bani Israel ini menetap di Mesir. Cuma Bani Israel ini memiliki sebuah keistimewaan. Mereka betul-betul orang yang kalau untuk beranak pinak begitu cepat. Karena dalam Yahudi itu, dalam syariat Nabi Musa, orang menikah, laki-laki menikahi perempuan itu nggak ada batasannya. Jadi katakanlah laki-laki 1 menikahi perempuan 100, itu nggak dilarang. Makanya Nabi Harun, Nabi Dawud itu istrinya 100. Ini beneran, Bu. Enak ya jangan seperti itu. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Ini bukan karena Nabi Sulaiman gimana-gimana, bukan, tapi ini memang syariat yang diperbolehkan. Maka populasi mereka begitu cepat berkembang, sampai pada masa Nabi Musa ini
ini sudah mencapai 600.000 orang lebih. Itu tidak menghitung orang tua ataupun anak-anak, orang yang sudah dalam artian dewasa, katakanlah masa produktif, itu 600.000 lebih. Nabi Musa itu ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestina, Baitul Maqdis, itu hampir semua kitab tafsir menyebutkan 600.000 lebih orang. Dan ini tidak mengikutkan orang tua yang sudah tidak mampu berjalan, nggak diikutkan. Anak-anak ini nggak diikutkan. Ini kenapa? Karena mereka itu perkembangannya begitu cepat. Akhirnya karena saking cepatnya perkembangan ini, orang-orang yang ada di Mesir, penduduk asli itu mulai ketir-ketir, Pak. Ini imigran tapi kok cepat sekali perkembangannya. Hampir semua pekerjaan-pekerjaan itu yang menguasai orang-orang Bani Israel. Ada kekhawatiran daripada Fir'aun. Kenapa? Mereka statusnya pendatang tapi perkembangannya sangat cepat. Yang kedua, di dalam beberapa catatan kitab tafsir, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Sawi, di dalam beberapa kitab tafsir itu, Fir'aun ini mimpi dia. Dia itu ro'a fil naumi wa huwa anna naron akbalat min baitil muqaddas hatta istamarat ala buyuti Misra fa akhraqat al-qibta wa tarakat bani Israil fa syaqqa alaihi dzalika. Fir'aun itu mimpi. Jadi kita jangan mudah menyepelekan mimpi. Saya ulangi ya Pak, kita jangan mudah menyepelekan mimpi. Bukan berarti setiap kita mimpi lalu kita tafsirkan, bukan. Tetapi Allah itu melalui mimpi bisa memberikan perkara yang hak kepada seseorang. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih putranya itu melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tar. Hei anakku, aku oleh Allah diperintah untuk menyembelih kamu. Dalam mimpiku aku diperintahkan. Nabi Muhammad, beliau itu dalam Sahih Bukhari, bahkan dalam banyak hadis disebutkan sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad itu beliau setiap mimpi itu pasti kenyataan terjadi. Umpamanya mimpi makan buah apel, itu besok makan buah apel. Mimpi ketemu dengan orang, itu pasti akan terjadi. Nabi Yusuf itu salah satu mukjizatnya adalah mentafsirkan mimpi. Bagaimana raja ini mimpi ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat, Rasulullah itu beliau menyampaikan, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqdah. Siapa orang yang dia mimpi bertemu denganku, maka seperti itulah aku dalam keadaan terjaga. Itu ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang tidak bertemu Nabi. Dia murid para sahabat. Tabi'in ini banyak yang mimpi ketemu Rasulullah. Padahal dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi mimpi bertemu Nabi. Akhirnya para sahabat yang dia melihat langsung Rasulullah itu banyak yang ngetes. Benar kamu mimpi ketemu Nabi? Betul. Bagaimana sosok Rasulullah? Dijelaskan oleh tabi'in ini. Beliau begini. Ya seperti itulah Rasulullah. Artinya mimpi tabi'in yang tidak ketemu Nabi itu persis dengan apa yang dilihat para sahabat tentang Rasulullah.
Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu khairur ru'ya ayyara al-abdu rabbahu fi manamihi au yara nabiyahu au yara abawaihi in kana muslimain. Dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, mimpi yang paling bagus ketika seorang hamba mimpi bertemu dengan Tuhannya Allah, atau dia bertemu dengan nabinya, atau dia bertemu dengan kedua orang tuanya apabila dua orang tuanya ini mukmin. Kita ketika mimpi ketemu orang tua kita sudah wafat, kok mimpi ketemu itu dalam hadis mimpi terbaik yang kita alami. Apalagi kalau kita mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu dengan Allah ini jauh lah, Pak. Jauh ini. Wah, ini kayak orang seperti kita kok ketemu dengan Allah jauh. Tapi apakah mungkin? Ulama mengatakan pendapat yang kuat iya. Ashab mengatakan iya. Karena Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu dalam riwayat mereka memang mimpi ketemu Allah. Kalau untuk mimpi, ulama mengatakan iya bisa. Cuma kalau untuk terjaga ini nggak mungkin terjadi, kecuali satu kali Rasulullah saat Isra Mi'raj. Jelas ya Pak ya? Artinya begini, ini kan cerita atau ini hadis atau ini argumen atau ini dalil untuk perkara yang baik. Bahkan untuk perkara yang jelek itu ada. Fir'aun itu dia mimpi, dalam mimpinya itu ada api yang menyambar, datangnya dari Baitul Maqdis Palestina, datang menyambar Mesir. Anehnya dalam mimpi Fir'aun ini yang terbakar hanya rumah penduduk Mesir. Rumah orang Bani Israel itu selamat. Di sini rumah Bani Israel, di sini orang Mesir, di sini orang Mesir. Yang terbakar cuma penduduk Mesir. Pada masa Fir'aun itu lagi gencar-gencarnya ilmu sihir. Semua tukang sihir dikumpulkan. Karena Fir'aun ini gundah, saya mimpi seperti ini. Ini maknanya bagaimana? Itu kalau dalam riwayat semua tukang sihir itu, bahkan dalam tafsir Jalalain, liqauli ba'dil kuhnah lahu anna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidhihabi mulkika. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu mengatakan, makna mimpimu Fir'aun, akan lahir dari Bani Israel seorang anak laki-laki yang ini nanti menghancurkan kekuasaan kamu. Tukang sihir semuanya ngomong gitu. Ya Pak ya? Akhirnya Fir'aun ini dia membuat, kalau dalam catatan tafsir, nama Fir'aun ini julukan. Nama aslinya itu Mus'ab bin Roya. Ya, kalau dalam catatan tafsir Ibnu Katsir, dalam catatan tafsir Sawi, dalam catatan tafsir Qurtubi, Mus'ab bin Roya. Akhirnya membuat sebuah keputusan ekstrim. Setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel pokoknya harus dibunuh. Karena dia yakin akan ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel yang menghancurkan kekuasaannya. Maka semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu harus mati. Itu diberlakukan. Tapi Bunda, kalau Allah itu sudah menghendaki, sekeras apapun orang berusaha, itu nggak akan bisa melawan ketetapan Allah. Yang namanya Fir'aun ini dia membuat kebijakan semua anak laki-laki harus mati. Yudabbihuna abna'akum, yang bayi laki-laki harus mati. Ternyata bayi laki-laki ini malah diasuh oleh Fir'aun. Saya ulangi nih. Anak laki-laki yang mau menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu malah diasuh oleh Fir'aun. Karena Musa ini akhirnya diasuh oleh Asia. Yang Asia ini istrinya Fir'aun. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Fir'aun itu saking pinginnya melanggengkan kekuasaannya, setiap anak laki-laki yang lahir harus mati.
Malah anak yang betul-betul dicari itu malah diasuh sendiri oleh Fir'aun. Ya kalau Allah menghendaki ya nggak mungkin kita itu bisa menggagalkan hal itu. Akhirnya pada saat itulah berdasarkan mimpi itu Fir'aun membuat yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang laki-laki harus mati, yang perempuan ini dibiarkan hidup tapi jadi budak. Tapi malah Fir'aun ini diasuh oleh Musa ini diasuh oleh Fir'aun sampai besar, sampai akhirnya Musa ini beliau menjadi nabi dan beliau ini menyelamatkan Bani Israel. Jelas apa ya? Yang kedua sekarang, dalam ayat ini ada kata yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata nisa, ulama tafsir itu sepakat untuk ayat ini maknanya adalah bayi perempuan, Pak. Nisa dalam ayat ini itu maknanya adalah bayi perempuan. Dulu itu ada ulama yang membuat sebuah hukum fikih atau ijtihad dalam fikih itu dipersangsikan oleh ulama yang lain. Kok ada orang punya ijtihad seperti ini? Namanya Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri. Beliau murid Imam Syafi'i. Beliau sangat alim. Beliau itu merumuskan fikih begini. Yang namanya laki-laki bila dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya batal. Meskipun bukan mahram itu anak kecil. Menurut Dawud Ad-Dhahiri, umpamanya saya menggendong bayi perempuan, meskipun bayi batal. Tapi kalau anak saya enggak, karena mahram. Tapi kalau anak tetangga, enggak, Pak ya, itu batal. Apalagi tetangganya, jelas batal lagi. Ya Pak ya, ketika dia menggendong anak-anak meskipun bayi, menurut Dawud Ad-Dhahiri batal. Kalau besar itu apalagi. Kalau kita di Syafi'i itu rumusannya adalah menyentuh orang yang bukan mahram itu batal selama dia sudah memasuki batas yang cukup disyahwati. Katakanlah dia sudah balik, katakanlah dia sudah dewasa, yang secara umum disyahwati, maka ini batal. Maka kalau untuk anak-anak nggak batal. Ini kalau di madhab Syafi'i. Tapi menurut Dawud Ad-Dhahiri meskipun anak-anak batal, maka pendapat beliau itu oleh banyak ulama dipersangsikan. Ini beliau ini dasarnya mana ya? Tapi bila diuji dalam sebuah diskusi ilmiah, bisa jadi pendapat Dawud Ad-Dhahiri itu malah yang paling kuat. Loh kenapa? Karena beliau itu mentafsirkan ayat dengan ayat. Imam Asy-Syafi'i katakanlah, imam-imam yang lain ayat dengan hadis, ayat dengan katakanlah apa itu bahasa dan seterusnya. Kalau menurut Dawud Ad-Dhahiri ayat dengan ayat. Loh, apakah ada ayat yang bisa mentafsirkan ayat yang lain? Iya. Contohnya dalam Al-Quran berkaitan dengan perkara yang membatalkan sholat itu, aula mastumun nisa'i, atau kamu bersentuhan dengan nisa. Rata-rata ulama mentafsirkannya nisa dalam ayat itu adalah perempuan dewasa. Kata nisa itu adalah untuk perempuan dewasa. Surat An-Nisa artinya wanita. Wanita itu istilah untuk perempuan dewasa. Tetapi itu terbantahkan dengan ayat yang kita bahas ini. Ayat yang kita bahas ini ulama sepakat makna nisa dalam ayat ini itu anak-anak. Wa yastahyuna nisa'akum, memakai kalimat nisa tapi maknanya anak-anak.
Maka Dawud Ad-Dhuhri beliau mengatakan nisa dalam ayat tentang pembatalan wudhu itu maknanya tidak hanya perempuan dewasa, bahkan anak-anak pun itu membatalkan. Kenapa? Dalam ayat yang lain kata nisa memiliki makna anak-anak. Itu penjelasan ini ada di dalam kitab Mizan Kubro karya Imam Asy-Sya'rani. Artinya begini, kadangkala orang itu kalau tidak memahami istiadat seseorang itu dia bisa menertawakan. Satu contoh ini, saya pernah sampai mau dimarahi betul oleh orang, tetapi ini ilmiah saja, Pak. Ini ilmiah, asli memang begitu. Kalau kita di fikih madhab Syafi'i, aurat laki-laki itu mana sampai mana, Pak? Antara pusar sampai lutut. Saya ulangi ya, Pak, antara pusar sampai lutut. Itu aturan fikih itu. Kalau di madhab Hambali itu bisa dibaca dalam kitab I'anatul Thalibin, dalam banyak kitab-kitab perbandingan madhab. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, aurat laki-laki itu hanya sau'atain, jalan depan jalan belakang saja, Pak. Saya ulangi ya, Pak ya. Ini fikih ini nanti dipraktekkan sholat cuma pakai daleman ya, nggak bisa seperti itu. Wah, ini bisa nanti diusir sama pengurus masjid ini. Tapi ini fakta, memang begitu. Ini terkait dengan masalah fikih. Kalau di kita madhab Syafi'i, yang namanya aurat itu antara pusar sampai lutut. Kalau untuk madhab Hambali itu baina sau'ataini, pokoknya dua jalan, antara dua jalan depan sama belakang itu. Ini umpamanya kita melihat, masa Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya gitu, kok aneh ya? Tapi kalau dipertentangkan, bisa jadi madhab Syafi'i itu yang lemah, karena madhabnya nggak jelas. Ini kalau sebuah ujian, yang namanya aurat itu mana? Antara pusar sampai lutut. Ya, Pak ya. Di mana? Ya pokoknya antara ini sampai ini. Tapi di mana? Antara ini sampai ini. Apakah semuanya aurat? Saya ulangi, apakah semuanya aurat? Ya pokoknya aurat itu antara ini sampai ini. Umpamanya saya tanya, yang namanya Jakarta, yang namanya Jawa, contohnya Solo, yang namanya Solo itu mana? Itu antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Apakah semua Jawa Tengah Solo? Yang namanya Solo itu mana? Antara Jawa Timur dengan Jawa Barat, umpamanya gitu. Apakah semua Jawa Tengah itu Solo? Kan enggak. Makanya kalau di madhab fikih, dasar madhab Syafi'i, kenapa kok rumusan aurat itu antara pusar sampai lutut? Ihtiyat, untuk hati-hati. Udah hati-hati, udah pokoknya kalau secara spesifik bisa jadi meleset ini. Tapi kalau yang namanya aurat antara pusar sampai lutut, udah pasti ini benar, karena hati-hati. Tapi madhab Hambali dia tegas. Yang namanya aurat itu pokoknya batasnya ya hanya dua jalan ini. Itu ketika bahkan saya bacakan redaksinya, orang marah, masa Imam Hambali baca, lah ini riwayatnya. Makanya kita itu kalau dalam sebuah ijtihad ulama, kita jangan langsung membantah, karena dalam hal ini ulama pasti memiliki dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu contoh itu pandangan daripada Imam Abu Dawud Ad-Dhuhri. Beliau dulu memiliki sebuah ijtihad yang namanya anak kecil itu tetap membatalkan wudhu. Dasarnya apa? Karena ayat ini makna nisa itu adalah maknanya anak-anak. Ini kan berarti didasarkan pada makna ayat Al-Quran. Jelas ya? Selanjutnya dalam ayat ini, kalau dalam pandangan tafsir Qurtubi, wa id najjaynakum min ali fir'auna, itu ada kata ali fir'auna. Lah kita kan sering
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata ali dalam bacaan sholawat kita itu apa? Itu sering diartikan keluarga. Semoga sholawat dan salam untuk Nabi dan keluarga Nabi. Jelas ya Pak ya? Ternyata ketika dimaknai dengan keluarga ini, ayat ini ternyata membantah lagi ya. Karena yang mati pada saat ditenggelamkan ini tidak Fir'aun dan keluarganya, tapi pasukannya. Wa id najjaynakum min ali fir'auna. Itu dalam berdasarkan ayat ini ulama mengatakan kata ali itu tidak hanya untuk keluarga tetapi untuk pengikut. Artinya begini, ketika orang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu maknanya bagaimana? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali dan keluarga. Artinya hanya Nabi, hanya istri dan keturunan Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad, makna yang kedua, hanya untuk keturunan Nabi, untuk Ali, untuk Fatimah, Hasan, Husain saja. Ini pendapat yang kedua dari Syiah ini. Lalu kalau menurut Imam Syafi'i, kita kalau zakat, maka zakat tidak boleh diberikan kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Ali dalam pandangan Imam Syafi'i siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib, meliputi kakeknya. Bahkan yang paling banyak ulama mengatakan Ali itu siapa? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, yang dimaksud Ali Muhammad keluarga engkau itu siapa? Ali Muhammad kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa itu menjadi keluarga Muhammad. Maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam konteks doa, setiap kali kita bertakwa maka kita masuk pada doa itu. Saya ulangi ini, umpamanya saya nggak ada keturunan dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini beliau dari keturunan ini, saya dari keturunan ini. Tapi kok selama kita bertakwa maka kita masuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kata Ali itu tidak hanya untuk keluarga. Jelas ya Pak ya? Ayat ini menjelaskan bahwa wa idnajjainakum min ali fir'auna, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Itu nggak ada hubungan keluarga dengan Fir'aun, tapi dinisbatkan Ali Fir'aun. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa Ali atau siapa keluargamu itu? Ali Muhammad kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa dia masuk kategori Ali Muhammad. Jelas ya Pak ya? Ini makanya kan enak ya. Selama kita bertakwa maka kita itu akan masuk min Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu contoh begini Bunda, Bapak-bapak sekalian, ada seorang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud. Dia itu ketika ada orang tanya, Ibnu Mas'ud, gimana ya caranya biar saya itu didoakan orang banyak? Ya, ada orang tanya, Ibnu Mas'ud, gimana caranya biar saya didoakan orang banyak? Bapak-bapak mungkin pingin meskipun orangnya wafat tapi doa untuk dia terus berjalan. Kalau mengandalkan keturunan Mbak, kadang itu Masya Allah, apalagi kalau mengandalkan orang lain, kadang itu 1 pekan sudah lupa itu. Kita mungkin pernah mengalami begini, orang yang begitu baik pada kita, ketika dia wafat kita sedih luar biasa, tapi selang 1 pekan, 2 pekan itu akan lupa Mbak.
Ya Pak ya, akan lupa. Maka orang ini tanya pada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, gimana caranya biar saya terus didoakan oleh orang banyak, itu bagaimana caranya? Maka dia mengatakan, kamu gak usah repot-repot, kamu jadilah orang yang soleh, otomatis kamu akan didoakan semua orang. Loh, masa lo ya? Kan dalam sholat kita itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya ulangi nih, wa ala ibadillahi sholihin. Kita kalau sholat wajib membaca ini, karena ini tasyahud, termasuk rukun kauli dalam sholat, nggak boleh diotak-atik. Dulu itu orang ketika tasyahud, bunda, bapak-bapak sekalian, itu ketika tasyahud gini, salamun ala Allah, salamun ala Jibril, salamun ala Israil, salamun ala Israfil. Dia ketika sholat dalam tasyahud duduk itu sebelum salam bacanya gitu. Akhirnya Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril. Ini ada di dalam kitab Munil Muhtaj. Kenapa kok kalimat tasyahud itu nggak boleh digonta-ganti? Karena malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan menyampaikan, jangan membaca itu, yang dibaca harus ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bacaan tasyahud. Bacaan ini nggak boleh diganti. Allahumma sholli ala, umpamanya langsung gitu nggak boleh, atau dibaca dengan bacaan-bacaan yang lain nggak boleh. Tasyahud harus ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dan ini kalau orang sholat nggak baca ini, nggak sah sholatnya. Sedangkan dalam bacaan ini ada doa untuk orang soleh, wa ala ibadillahi sholihin. Maka kalau kita pingin didoakan semua orang, setiap kali orang sholat mendoakan kita, maka mari kita menjadikan diri kita orang yang masuk doa itu, yakni jadi orang soleh. Itu maka sahabat tadi, oh iya ya, artinya nggak perlu wasiat pada anaknya, kalau aku mati nanti baca Fatihah ya, umpamanya begitu, atau minta pada tetangga bacakan Fatihah ya, itu bisa jadi lupa Pak. Tapi dengan kita menjadi orang soleh, selama kita jadi orang soleh, selama orang sholat, maka dia mendoakan kita. Jelas ya Pak ya? Maka kalau sudah seperti ini kan enak, semua orang berarti mendoakan kita. Kenapa? Karena kita masuk pada bacaan doa kita, doa dia, wa ala ibadillahi sholihin. Maka penting sekali Pak menjadi orang soleh itu. Cuma soleh itu begini, kalau membahas masalah solehnya, soleh itu adalah status. Ada amal soleh, ada orang soleh. Saya memberi pada anak yatim, ini amal soleh. Habis itu kok nggak melakukan lagi, berarti saya melakukan amal soleh tapi saya belum soleh Pak. Yang disebut orang soleh itu al-mudawamah fit ta'at, dia senantiasa melakukan ketaatan, dia melakukan kebaikan terus istiqomah, maka orang ini baru mendapatkan gelar orang soleh. Kalau masih sebatas, wah saya sholat malam berapa kali? Cuma sekali. Kenapa? Cari pengalaman. Wah repot, ibadah cuma cari pengalaman. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kalau kita dalam rangka mencari ibadah yang cocok untuk kita, itu nggak apa-apa. Umpamanya kita semuanya ini, saya itu cocoknya ibadah apa ya? Sholat malam, wah ketiduran, oh nggak cocok. Puasa Senin Kemis nggak kuat, oh nggak cocok. Zikir, oh zikir kok enak ya, oh berarti cocoknya zikir.
menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar. Kemudian kita lanjutkan. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belahkan lautan untuk kalian dan kami selamatkan kalian serta kami tenggelamkan Fir'aun. Rasulullah itu beliau ketika hijrah di Madinah itu mendapati orang-orang Yahudi puasa. Ya Pak ya, orang-orang Yahudi puasa. Maka Rasulullah tanya kepada orang-orang Yahudi ini, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Ini hari apa, Bro? Kok kamu hari ini puasa ini? Maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan, "Hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Fasamahu Musa sukra." Oh, ini hari besar. Karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan pada hari ini pula Allah menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Itu pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Muhammad itu beliau ketika di Madinah mendapati orang Yahudi, "Loh, kenapa kalian puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Loh, ini hari besar. Karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan Allah menenggelamkan Fir'aun." Maka mendapati itu Rasulullah langsung menjawab, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Oh, kalau masalah mengikut Nabi Musa, saya itu lebih utama daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabat, "Udah, kalian puasa Asyura ya." Maka kalau kita rujuk pada hadis ini, terjadinya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, Musa dan Bani Israel diselamatkan itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini disebut hari Asyura. Ini merupakan hari besar ini. Kalau hari Asyura itu dalam banyak riwayat sebutkan Allah menerima taubat Nabi Adam itu Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari perahu, beliau akhirnya bersandar, Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan, itu hari Asyura. Dan seterusnya. Bahkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Husain itu juga wafat di padang Karbala pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Makanya kalau orang Syiah, hari Asyura itu hari kesedihan. Mereka menyakiti diri mereka dan seterusnya. Kalau kita Ahlussunnah nggak seperti itu. Yang penting hari itu kita spesialkan dengan dzikir, dengan doa atau dengan puasa, tapi jangan sampai menyakiti badan seperti orang Syiah. Jelas ya Pak ya? Maka kalau kita runut dalam hadis ini, maka ketemu kapan terjadinya Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, menyelamatkan Nabi Musa, membelah Laut Merah. Ini tanggal 10 bulan Muharram. Makanya Rasulullah menyuruh para sahabat puasa. Jelas ya Pak ya? Nah, ini bagian daripada kajian kita pada malam hari ini terkait dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 50. Nah, ini mungkin sebelum kami lanjut, dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau curhat juga nggak apa-apa Pak. Silahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal mimpi Nabi tadi Ustaz. Kalau zaman kami ini kan ada yang memvalidasi wajah Nabi karena ada sahabat. Iya. Kalau zaman sekarang validasinya bagaimana ya?
Ya. Dia menyerupai orang lain dan ngaku-ngaku nabi, validasinya bagaimana? Oh, seperti itu. Sama satu lagi Ustaz. Ya. Boleh nggak kita niat sholat, beberapa sholat sunnah, misal sholat sunnah wudhu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid dalam satuan. Oh gitu. Satu sholat dua niat gitu. Dua atau tiga niat. Apakah boleh? Ya. Ya, itu dulu. Berarti nanti ada lagi. Jadi begini. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqtu fa inna syaitona la yatamassaluni bi. Itu kalau dalam hadis Nabi. Barang siapa orang melihatku dalam mimpi, maka seperti itulah dia melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai aku. Itu kalau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang sampai saat ini itu memungkinkan seseorang mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi indikasinya bagaimana? Kalau indikasinya ini secara umum, Anda kalau habis nonton bola, kemudian bergadang, kemudian karaoke, tidur, mimpi, kok ngaku ketemu Nabi, oh jelas bukan ini. Ya Pak ya, jelas bukan ini. Tapi kalau dia sebelumnya dia itu katakanlah dia membaca Al-Quran, dia sholat malam, dia memperbanyak sholawat dan seterusnya, kok dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, insya Allah ini benar. Kalau kita ingin mengecek, ya kan ada banyak hadis tentang sifat-sifat Rasulullah, bagaimana jenggot Rasulullah, bagaimana mata Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana badan Rasulullah, itu ada. Ada satu kitab khusus yang membahas, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu jelas sekali. Anda ketemu Nabi kok matanya biru ya, oh ini jelas bukan Nabi. Karena Rasulullah matanya hitam seperti pakai celak. Anda ketemu Nabi kok rambutnya lurus kayak didi bonding, oh jelas bukan Nabi. Karena Rasulullah rambutnya ikat. Anda ketemu Nabi tapi kok tinggi sekali, oh jelas bukan Nabi. Maka ada di sana itu hadis tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seseorang dia mimpi bertemu Nabi, nggak usah dicerita-ceritakan. Aku mimpi ketemu Nabi loh, buktinya apa? Wah bingung dia. Maka pertama, sampai saat ini ulama menyatakan bahwa orang masih bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Nabi itu, fa inna syaitona la yatamassaluni bi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdha. Jelas ya? Seperti itu. Maka indikasinya bagaimana? Ya kalau kita sebelum kita mimpi kok kita ibadahnya baik, kita dalam keadaan wudhu, kita habis melakukan ibadah, kok mimpi ketemu Nabi, insya Allah ini benar. Tapi kok habis karaokean, umpamanya habis jalan-jalan, udah maksiat semuanya, mimpi ketemu Nabi, wah ini bukan Nabi ini. Ini Nabi KW ini. Jelas ya? Seperti itu. Yang kedua, untuk ibadah sunnah dengan beberapa niat, ini ulama mengatakan boleh. Dalam hal ini yang sangat longgar itu Imam Romli. Beliau mengatakan bahwa ada namanya tadakhul. Tadakhul itu bagaimana? Satu perkara bisa untuk niat banyak selama ini sunnah. Contohnya, saya ada niatan akikoh, saya juga punya niatan kurban. Ini dua niat. Kalau menurut Imam Romli, saya merealisasikan itu dengan satu kambing boleh.
Niat sunnah dengan niat akikah dengan satu kambing boleh. Ada namanya tadawuh, selama sunnah ini longgar. Saya katakanlah niat puasa Senin Kamis sama niat puasa Rojab sama niat puasa katakanlah puasa Daud sama-sama sunnah, maka boleh. Saya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ini boleh. Kenapa? Karena perkara yang sunnah itu longgar. An-naflu awsa'u minal fardi, perkara yang sunnah itu lebih longgar. Satu contoh, puasa Ramadan yang wajib Anda niat harus malam hari. Kalau subuh belum niat itu nggak sah. Tapi kalau untuk yang sunnah, puasa Senin Kamis malam lupa nggak niat, selama belum duhur, selama belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, itu boleh niat. Pagi hari, nggak ada makanan, nggak ada sarapan, ya sudah saya puasa lah itu boleh. Kalau yang sunnah. Rasulullah ketika beliau habis dari masjid pulang ke rumah mendapat tanya Aisyah, ada makanan? Oh nggak ada Nabi. Idzan fa'asumu, ya kalau gitu saya puasa. Kalau yang sunnah itu longgar. Maka dalam hal ini ulama banyak yang menyebutkan satu ibadah sunnah itu bisa untuk niat banyak. Tapi kalau fardu itu nggak bisa. Umpamanya ada orang dia punya hutan puasa Ramadan. Saya punya hutan puasa Ramadan, kemudian nunggu Ramadan, pas hari Ramadan besok, ya Allah saya niat puasa Ramadan tahun ini sekaligus membayar yang kemarin. Nggak bisa. Ya bun ya, nggak bisa. Bapak-bapak punya hutang sholat umpamanya, kemudian saya sholat isya sekaligus membayar hutang yang kemarin, ya Allah sholat, nggak bisa. Harus satu-satu kalau fardu. Tapi kalau sunnah itu bisa, satu ibadah sunnah bisa untuk beberapa niat. Jelas ya? Seperti itu. Nah, kenapa kok seperti ini? An-naflu awsa'u minal fardi, perkara yang sunnah lebih longgar daripada perkara yang fardu. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai mimpi pertama Ustaz. Mimpi ya. Kebetulan dalam sebuah keluarga gitu Ustaz. Mungkin sekitar setahun yang lalu ayah beliau meninggal gitu. Terus dia bercerita, kenapa saya itu tak pernah datang sama ayah saya gitu. Padahal saya itu sangat mimpi gitu Ustaz. Nah, sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi bahwa mimpi ketemu dengan orang tua, nah, selalunya ayah gitu Ustaz. Nah, itu adalah mimpi yang baik gitu. Terus bagaimana kalau dia itu sangat ingin berjumpa bermimpi dengan ayahnya, apakah harus memperbaiki amalnya, maunya ibadahnya diperbaiki gitu Ustaz, dan lain sebagainya. Itu yang pertama Ustaz. Selanjutnya yang kedua Ustaz, mengenai Bani Israel gitu Ustaz. Sebagaimana penjelasan tadi, Bani Israel itu kenapa Allah selamatkan di zamannya Nabi Musa tadi, dan bagaimanakah sampai sekarang ini keberadaan Bani Israel itu Ustaz? Karena kita kadang tidak paham dulu Bani Israel, jangan-jangan negara Israel berarti bergawan gitu. Itu ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah bagaimana cara agar mimpi bertemu dengan orang tua ya, ini saya bukan pakar mimpi ya.
Jadi untuk itu saya belum bisa menjawab. Tetapi yang pasti hadis Rasulullah, beliau menyampaikan salah satu mimpi terbaik itu ayyara abawaihi, seseorang yang dia mimpi bertemu kedua orang tuanya, ingkana muslimaini, bila kedua orang tuanya muslim. Lah dalam hal ini bagaimana? Yang paling dipentingkan itu adalah bagaimana kita mendoakan kedua orang tua. Itu yang paling penting. Masalah tentang seseorang mimpi bertemu dengan kedua orang tuanya, ya ini anggap saja sebagai bonus. Jangan sebagai tujuan, tapi anggap sebagai bonus. Tujuannya apa? Atau yang primernya apa? Mendoakan kedua orang tua. Jelas ya? Cuma kalau tujuannya jadi mimpi jadi tujuan, wah saya amalan ini biar mimpi ketemu orang tua. Orang tuanya nggak pingin ketemu anaknya, repot kan? Yang dipinginkan kedua orang tuanya doa anaknya, ya Pak ya. Makanya ini yang paling penting adalah bagaimana kita mendoakan kedua orang tua. Cuma dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika seseorang dia mimpi bertemu kedua orang tua, ini salah satu mimpi terbaik yang dialami seseorang selama dua orang tuanya muslim. Jelas ya? Tapi jangan kemudian ini jadi tujuan. Tujuan tetap, primernya tetap, yakni mendoakan kedua orang tua. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin kalau ada pakar mimpi yang hadir nanti bisa melanjutkan, Mas. Kalau itu bukan pakar saya, itu bukan bagian kami. Yang selanjutnya Bani Israel. Sekitar 3 bulan yang lalu, ya 3 bulan yang lalu, kami ada namanya Basu Masail, itu hukum pernikahan beda agama. Nah, hukum pernikahan beda agama itu yang hadir para alim ulama semua ini, di Batam sini, di Sekupang sana, sampai jam 1:30 malam, mulai jam 10 lah. Kemudian di sana itu kalau kita rujuk pada pandangan madhab Syafi'i, diperbolehkan menikahi ahlul kitab selama itu dari Bani Israel. Ya Pak ya, dari Bani Israel. Lah dalam hal ini kemudian ada pertanyaan, loh kalau di Indonesia apa ada Bani Israel? Ya Pak, ada Bani Israel. Itu dicek Pak, ada. Bahkan salah satu artis yang terkenal itu, dia itu datanya termasuk keturunan daripada Bani Israel, orang Yahudi lah katakanlah begitu. Itu kaget semua itu. Ya mohon maaf kan ada, ya ini nanti bisa dicek itu, dicari sendirilah, gak usah saya sebutkan namanya. Ya, artis yang Yahudi itu ada. Hah? Bukan, cewek ini. Artinya hukum menikahi ahlul kitab, hukum nikah beda agama dengan sekian rinciannya di dalam madhab Syafi'i, kan di sana dalam hal ini diperbolehkan. Cuma ini jangan, oh hukum menikah beda agama boleh, bukan. Ini saya hanya poinnya, bahkan di Indonesia itu ada keturunan Bani Israel. Jelas ya Pak ya? Poin yang ingin saya sampaikan di sana itu terbuka. Oh iya ya gitu. Lalu dalam hal ini bagaimana? Wadkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, hei Bani Israel, ingatlah ketika aku memberikan nikmat kepada kalian dan aku jadikan kalian sebagai bangsa terbaik di atas seluruh alam. Ayat itu maknanya kalau menurut ulama ahli tafsir, sebelum Islam kaum terbaik di sisi Allah itu siapa? Bani Israel. Saya ulangi, sebelum Islam kaum terbaik itu siapa? Bani Israel. Semua nabi itu pasti dari Bani Israel, nggak ada Bani dari namanya itu Karto, Kartolo, Karji, nggak ada Pak. Harus punya keturunan dari Bani Israel. Loh kenapa kok begitu? Karena Allah memberikan anugerah keutamaan pada Bani Israel. Tapi ini sebelum adanya Islam.
Lah setelah adanya Islam, Allah dalam Al-Quran berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebagai umat terbaik. Maka dalam hal ini setelah adanya Nabi Muhammad, setelah adanya Islam, umat terbaik itu bergeser. Kartolo kalau Islam jadi umat terbaik, Karji kalau dia itu Islam jadi umat terbaik. Ada pokoknya selama Islam lah. Karena kuntum, selama kalian itu umat Islam, khairu ummatin, jadi umat terbaik. Maka dalam hal ini Bani Israel pada masa Nabi Musa itu memang menjadi umat terbaiknya Allah. Tapi ini dulu. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Yahya itu semua dari Bani Israel. Kenapa kok semua dari sana? Karena dia umat terbaiknya Allah. Tapi sebelum adanya Islam. Loh, sekarang umat terbaik siapa? Bukan lagi mereka. Umat terbaiknya ya kita. Alhamdulillah. Jelas ya Pak ya? Umat terbaiknya kita. Lah cuma kadang orang Islamnya yang minder ya Pak ya. Tapi sebetulnya kita umat terbaik. Ini kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan kuntum khaira ummatin. Maka dalam hal ini ulama menjelaskan, ini bisa dibaca dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Qurtubi. Paradok dari dua ayat yang bertentangan ini bagaimana? Sebelum Islam umat terbaik Bani Israel, setelah Islam umat terbaik adalah agama Islam, umat Islam. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ustaz berkenaan dengan mimpi ya Ustaz. Mimpi lagi? Ya. Wah, luar biasa. Tapi mimpinya secara ilmiah. Oh, ilmiah. Terkadang gini Ustaz, dalam suatu keterangan saya mendengar atau sedikit membaca Ustaz, di dalam kitab-kitab itu sumbernya terhadap ulama itu dapatnya dari mimpi Ustaz. Ya. Ya, mungkin banyak antara Ustaz. Itu bagaimana Ustaz istilahnya bisa dan apa kebenarannya itu Ustaz? Kalau di rujukan pada hadis itu Ustaz. Dan kejadian itu istilahnya apakah bisa juga terjadi kepada kita yang awam nih? Bahwa kita pernah mimpi ada di suatu tempat. Kemudian pernah sini gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kalau dijelaskan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertanyaan kedua tadi itu bukan bahasan saya itu ya. Saya kok perasaan pernah mimpi ketemu dengan ini ya. Kalau itu bukan pembahasan kami. Jadi itu bisa tanya pada pakar-pakar mimpi, pakar-pakar psikologi atau yang lain. Tapi terkait dengan pertanyaan yang pertama, bahwasanya untuk sebuah hukum, saya ulangi ya, untuk sebuah hukum mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Orang nggak bisa berdasarkan mimpi ini kemudian menghukumi, nggak bisa. Anda mimpi ketemu dengan orang tua mengatakan, "Nak, tanah itu milik saya loh." Maka kemudian bangun-bangun Anda datang pada rumah itu, kata bapak saya, "Ini tanah milik saya." Dasarnya apa? Mimpi. Mimpi dalam pandangan syariat tidak bisa menjadi dasar hukum. Meskipun yang mimpi ulama itu nggak bisa jadi dasar hukum. Makanya kan ada beberapa amalan yang itu ulama didasarkan pada mimpi. Itu ulama nggak mengatakan amalan itu sunnah. Kalau mengatakan sunnah itu jelas salah. Makanya satu contoh ada namanya Rebu Wekasan atau apa itu ya. Kan ada ibadah yang itu biasanya pas hari Rabu terakhir pada bulan apa lupa saya ini. Sofar ya, bulan Sofar. Rebu terakhir ini. Maka ada namanya sholat ini. Ulama mengatakan kalau guru-guru kami di pesantren niatnya jangan niat apa itu Rebu Wekasan, niatnya sholat sunnah mutlak. Karena kalau diniati itu jelas salah, nggak boleh.
Itu bahkan kitab yang menjelaskan tentang kisah-kisah, satu contoh kitab Durratun Nasihin, itu menukil ini. Kalau berdasarkan ini mimpi nggak boleh. Jelas ya? Maka ada beberapa amalan yang itu ulama mimpi. Maka kemudian ulama ini kemudian menjelaskan, ini bukan menjelaskan hukum, ini hanya targhib, mendorong orang. Itu nggak sampai hukum. Kalau hukum harus ada dalil yang jelas, minimal itu katakanlah hasan. Kalau doif itu sifatnya hanya fadhailul a'mal, kita hanya ingin dapat fadilahnya saja. Tapi untuk menstatuskan ini sunnah apa enggak, ini harus sahih atau minimal hasan, nggak boleh didasarkan mimpi. Jelas ya? Jadi kalau berdasarkan mimpi itu nggak boleh jadi dasar hukum. Masalah dunia saja nggak boleh, apalagi masalah akhirat. Masalah dunia saja contohnya tadi, saya mimpi tanah ini, dalam mimpi saya bapak mengatakan ini tanah milik kamu, udah sebetulnya milik kamu. Kita bangun-bangun ngomong kepada dia, oh ini rame ini, kita dianggap orang gila itu. Masalah dunia saja nggak diterima, apalagi masalah akhirat. Jelas ya? Jadi kalau mimpi nggak bisa jadi dasar. Lah, dalam beberapa keterangan ulama ini dasarnya mimpi itu bukan menghukumi sunnah. Ini hanya untuk mendorong orang amal. Satu contoh, ada ulama ini dalam banyak kitab mau'idhah. Ulama itu mimpi begini. Ada orang ulama ini mimpi ketemu dengan seseorang. Katakanlah di masjid, semua orang itu berebut nampan makanan, tapi ada satu orang yang dia itu duduk di meja, satu porsi penuh berada di depan dia makan enak, tenang, nyaman. Wah, orang ini mulia sekali ya. Yang lainnya berebut, dia kok cuma sendirian makan satu porsi besar. Maka dia tanya, loh ini dari mana? Oh ini karena kiriman anak saya. Anak saya itu jelaskan. Ulama ini ketika bangun, nama yang disebutkan dicari. Ternyata betul ada seorang pemuda, dia di pasar. Dia itu setiap kali jualan dia selalu mengirimkan doa untuk orang tuanya. Dia katakanlah ketika membuka toko kelontongnya, dia kirim Fatihah pada orang tua, terus begitu. Selang beberapa waktu ulama ini mimpi, orang yang tadinya itu duduk di meja dengan satu porsi penuh untuk dia, sekarang ikut rebutan, Pak. Ya ikut rebutan. Lupa kok sekarang ikut rebutan. Iya, saya sudah nggak dapat kiriman Shopee lagi, gitu. Sudah nggak dapat paketan lagi. Akhirnya ulama ini mencari daripada anaknya yang di pasar. Ternyata anaknya wafat. Tapi ini tidak. Ketika ulama menjelaskan ini tidak mengatakan mendoakan orang tua makanya sunnah berdasarkan mimpi ini, enggak. Ini hanya targhib, mendorong kita mendoakan orang tua. Jelas ya? Kalau dasar mendoakan orang tua ya dari ayat yang lain atau dari hadis yang lain. Lah untuk ini bagaimana? Ini namanya targhib, hanya memotivasi seseorang untuk doa pada orang tua. Jelas ya? Jadi kedudukan mimpi yang disampaikan para ulama bukan hukum tapi targhib, memotivasi. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ada lagi yang tanya masalah mimpi, Pak? Cukup ya? Lah ini Ustaz, bagaimana kalau mimpi digigit ular? Wah, terima saja lamarannya gitu. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.